melewati semua, Bapak. Hanya perkenanan-Mu saja, Bapak. Meneguhkan setiap hati kami. Engkau yang bertindak, Tuhan. anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala keadaan yang terjadi. Hujan yang besar, diiringi angin yang begitu kencang, jalanan yang sulit untuk kami lihat, tetapi bersama Engkau kami tiba di rumah-Mu. Kami percaya sisi rumah-Mu diberkati dengan sukacita. Kami percaya kami ada di rumah-Mu, kami dan keluarga besar kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam, Tuhan berfirman di tengah-tengah kami. Ajarkan isi hati-Mu, ajarkan perintah-perintah-Mu, dan bimbing kami masuk di kedalaman kasih-Mu, agar hidup kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Wah, hari ini hujannya besar sekali dan luar biasa. Hari ini adalah perjalanan yang panjang, melelahkan, dan perjalanan yang sulit untuk dilihat dengan mata terbuka. Hujannya besar, anginnya kencang. Kata Bu Angel ada es batu jatuh. Tadi saya pikir saya mau keluarkan gelas satu, ngambil nunggu, pluk lumayan bisa campur dengan es krim ya saudara ya, bisa campur dengan sirup. Siapa tahu nanti bisa bagi dengan Om Suherman. Haleluya. Mari bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6. Kita mau belajar perikop hal berdoa. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Hal berdoa. Doa merupakan nafas hidup orang percaya. Kalau tidak berdoa berarti tidak punya nafas. Kalau tidak punya nafas berarti hidup rohani sudah mati selagi hidup. Karena itu kalau hidup tidak berubah, hidup tidak mencapai apa yang dijanjikan Tuhan, hidup tidak mencapai apa yang kita impikan, itu karena kita harus perbaiki mezbah doa. Karena jawaban ada di dalam sini. Mari kita baca bersama-sama ayat 5 dan 6 lebih dahulu. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa,
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini sebenarnya merupakan sebuah penyingkapan keadaan orang-orang Kristen hari ini. Kenapa saya berkata sebuah penyingkapan? Ternyata banyak orang berdoanya supaya dipuji orang. Banyak orang berdoa supaya doanya dilihat banyak orang. Sering kita mendengar ada orang-orang memasyurkan, mengagungkan doa puasa. Saya doa puasa loh, 1000 hari. Terus gimana? Saya lagi doa puasa, saya lihat Petrus lagi pegang ayam goreng, ya, sampai lewat. Ya. Ceritanya jadi menarik karena semuanya dibawa menuju kepada puji-pujian manusia. Tapi doa sesungguhnya yang diajarkan Tuhan itu tersembunyi. Gak ada orang yang tahu, tidak perlu orang tahu, dan gak usah kejar-kejar pujian manusia. Ternyata hidup berdoa itu diajarkan supaya kita berdoa secara benar, berdoa secara murni, berdoa yang ada jawabannya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi doa yang benar tuh doa ada balasannya. Kalau tidak ada balasannya, itu doa sepihak, doa maksa namanya. Cara melihatnya gini, ada laki-laki ketemu cewek cantik, lalu bilang I love you, I love you, I love you. Yang ceweknya takut mundur-mundur, didesak terus, jawab aku dong, jawab aku dong. Gak mau dijawab juga, kamu lihat mulai keluar pisau. Balas gak? Balas gak? Ya itu yang terjadi, sepihak aja, doa yang memaksa. Inilah kekristenan yang terjadi di akhir zaman ini. Banyak kali kita maksa Tuhan. Kita berdoa dengan cara kita paksakan cara kita mau-maunya kita, dan kemudian Tuhan diam aja. Kemudian kita mulai ribut. Itu udah lama kok gak dijawab-jawab. Katanya Tuhan Yesus berkuasa, katanya 2 orang 3 orang sepakat. Ini saya udah bawa 1 RT 1 RW ikut berdoa, juga masih belum dijawab. Ternyata kehidupan doa yang maksa itu salah, keliru. Karena bertepuk sebelah tangan itu tidak baik di dalam kehidupan rohani. Doa yang benar adalah doa yang berpaut hatinya. Berpaut hatinya, sebelum terucap pun mata sudah menyiratkan adanya suatu hubungan, suatu relasi yang mesra. Nah saudara coba lihat kiri kananmu. Dengan mata kita bisa melihat siapa di sekitar kita. Dengan mata kita bisa menilai sejauh mana hati ini dengan sesama. Demikian juga sama Tuhan, punya mata itu pakai. Dari mana kita bisa melihat Tuhan atau tidak? Dari mata hati kita. Kalau kita lihat orang susah, gebuk orang jatuh. Kalau matanya pura-pura dipindahkan tidak lihat, itu berarti tidak mau lihat Tuhan. Ketemu orang di jalan, ketemu musuh sekalipun, kadang-kadang kita bisa melihat orang, bisa jadi orang buta, jalan gak lihat orang karena menghindari musuh. Demikian tidak ada kasihnya dalam kekristenan. Saya sering ketemu yang begini-begini di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ketemu orang mau siapapun, saya lihat ya saya senyumin. Kenapa? Karena bagi saya selama ada Tuhan, kita tidak boleh membenci siapapun dalam kehidupan sehari-hari. Senyum itu yang terbaik. Kalau saudara sulit sekali untuk meluapkan perasaan, pakai senyum. Ketemu siapapun, tersenyum. Karena senyum itu adalah yang terbaik di dalam kita berinteraksi dalam kehidupan. Senyum aja, smile. Saudara pernah melihat keledai? Kalau belum, nanti nonton film Shrek. Saya baru bahas ini dengan anak-anak saya semalam. Kenapa? Satu-satunya film di dunia yang melewati semua film kartun itu terjadinya pada kartun keledai. Karena di dalam film Shrek itu digambarkan dia sangat bawel, ngoceh, ngomong terus, tak berhenti-berhenti. Kemudian kalau pada satu titik disudutkan, dia cuma buka bibirnya, keluarin giginya, senyum. Ya, itu gambarannya donkey.
keledai di dalam dunia kartun itu. Dan yang lebih luar biasa, dia punya pasangan hidup itu bukan keledai, seekor naga. Maka anak yang lahir itu bentuknya kayak jongki, bentuknya kayak keledai, tapi bisa keluarkan api. Maka saya tertawa dengan anak-anak semalam membahas ini. Saya berkata, sepanjang papa hidup, papa baru lihat zaman Shrek, keledai bisa kawin dengan naga, dan kemudian anaknya bentuknya kayak keledai tapi bisa terbang, bisa keluar api. Ini imajinasi yang hebat sekali. Kenapa saya berkata hebat? Karena yang digambarkan lewat keledai itu sebenarnya pesan utamanya adalah senyum. Keledai di dalam toko dongeng itu gak pernah melihat apapun sebagai hal yang menyusahkan. Dia tetap bawel, dia tetap senyum, dia tetap orangnya optimis di dalam dunia kartun itu. Kita sebenarnya diajarkan lewat film-film anak kecil itu, hidup itu harus seperti itu. Kesusahan hidup ini banyak, kesulitan hidup ini banyak, orang jahat juga banyak, musuh juga banyak. Alam pun bisa bikin susah, alam pun bisa hambat kita, tapi kita mesti jadi satu pribadi yang selalu bersuka cita. Amin. Saudara, Bu Angel tertawakan saya tadi, Pak, masih ada tenaga enggak? Saya berkata, cinta lebih kuat dari tenaga. Kalau bilang tenaga, loyo kok. Tadi saya pelayanan jam 10, selesainya setengah 2. Orang nggak mau pergi, itu satu gereja nggak mau pulang sampai Bu Angel, Pak, setengah 2 Pak. Ya, Bu Angel sampai istilah kata kalau bisa diseret keluar saya gitu. Tapi nggak tega lihat orang itu betul-betul haus lapar sama Tuhan itu sungguh-sungguh. Apalagi beberapa yang didoakan kayaknya nggak di dalam Tuhan gitu loh. Bentuk-bentuk pakaian dan ininya kelihatan orang-orang beda agama, dan itu jatuhnya itu di doa itu jatuhnya tuh kayak benang, kayak layangan putus, blutuk-blutuk gitu. Wah, sesuatu yang saya berkata indah sekali tadi. Dan Bu Angel bilang, Pak, ini kali kedua sesudah Malaysia saya lihat sesuatu yang menarik sekali dalam kehidupan umat Tuhan di gereja. Kenapa? Karena haus laparnya. Dan gembalanya itu, saudara, merekam kayak saya suka merekam gitu loh. Saya lagi doa, dia rekam di sebelah saya. Lalu saya panggil, dia minta tolong Bu Angel yang merekam, dia ikut berdoa sama saya. Dan dia melihat kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disampaikan dalam nubuatan Roh Kudus. Itu ya dan amin. Jadi saya berkata, hidup ini ketika kita berdoa mesti ada balas-balasannya. Saudara, saya ajarkan cara menjadi seorang pribadi yang menyenangkan dalam kehidupan adalah, saudara jangan terlalu silent. Jangan terlalu berdiam dalam kehidupan, karena diam itu hanya milik Natal. Silent night, holy night. Apa habis itu Om Herman? Lupa kata Om Herman. Jangan jadi pribadi yang diem, acuh, dan gak mau tahu. Itu pribadi yang dingin sebenarnya. Kalau saudara mau jadi pribadi yang menyenangkan, jadilah seperti Dongki tadi. Bawel, penuh semangat, banyak senyumnya, banyak sukacitanya. Pribadi yang begini dibutuhkan di akhir zaman. Untuk menjadi orang bengis di dunia ini udah banyak di akhir zaman. Berinteraksilah dengan sesama, apalagi orang-orang seiman, keluarga dalam Tuhan, saudara seiman. Jangan diam kalau saling berbagi berita. Jangan diam kalau lagi bersosialisasi dalam dunia lain, WA, SMS. Jangan dibaca terus didiamkan. Nggak baik begitu. Karena doa aja perlu balasan, apalagi saudara kirim berita. Minimal thank you, atau puji Tuhan, atau yes, atau kasih muka senyum sekalipun. Itu balasan. Itu memberkati, menyenangkan bagi yang mengirim berita. Kalau saudara diam, karena yang punya kiriman berita itu bertanya, ini sebenarnya masih hidup apa enggak? Kan akan ditanya kayak gitu. Maka dalam hidup ini mesti berinteraksi dengan cara berbalas-balasan, karena itu merupakan sebuah anugerah kehidupan. Lihat, kenapa orang pacaran, kenapa dunia cinta itu menarik dalam hidup? Karena balas-balasan. Maka dinyanyikan apa? Jatuh cinta
berjuta rasanya. Di piring ada kamu, di kompor ada kamu, di pispot juga ada kamu, ya kan? Karena itu dunianya menarik, karena ada balas-balasannya. Gak percaya tanya tuh anak-anak muda tuh, mana satu lagi ke bawah, nyanyi apa? Malu, aku malu, ya kan? Pada semut merah, padahal di kaki semut api semua. Ya, yang dilihatnya semut yang di tembok, yang di bawah itu udah gigit kaki. Kan apa? Karena melihat yang disayangnya, yang disukainya lewat. Semut api loh, sampai ke dengkul gigit juga gak berasa. Yang dilihatnya cuma di tembok. Itulah hidup kalau berbalas-balasan. Itu diajarkan di dalam kehidupan berdoa. Kita perlu itu dalam hidup. Jangan terlalu jadi generasi yang diam banget, acuh tak acuh. Berubah, karena kita punya Yesus, kita mesti berubah, kita mesti bersemangat. Apa yang digerakkan Tuhan, kerjakan. Karena hidup ini isinya gairah. Manusia gak ada gairahnya, selesai sudah. Punya suami, aku lapar pak, gak makan, gak ada makanan di rumah, ya sudah. Punya suami kayak gitu saudara, mungkin hidupmu nggak lebih dari 3 bulan saudara ya. Kenapa? Itu begitu diinginnya. Demikian juga suami baru kawin, punya istri, wah film itu enak ya, nggak sempat. Yang ngajak nonton siapa ya? Orang cuma ngomong filmnya bagus gitu loh. Jangan ketus dalam kehidupan, karena kita ini hidup ini jadi terang dan garam. Saya beritahu saudara, garam itu kalau dilihat sekilas kata, Tuhan pesankan kepada kita jadi garam. Garam itu bisa jadi berkat, tapi garam itu bisa membuat kita juga kelepasan berkat. Di dunia orang bikin pempek, kalau pempek nggak pakai garam, pempeknya nggak enak. Tapi kalau salah menempatkan garam pada adonan pempek, nanti adonannya matang di luar, dalamnya tidak matang. Itu yang terjadi. Maka ketika saudara melihat garam itu juga harus ditempatkan dengan cara yang benar. Masak juga sama. Garam juga harus mencapai titik harmonis. Kalau nggak asam banget, asin banget. Jadi kalau masak, garam itu juga mesti ditakar. Apalagi masak buat keluarga besar, Faris Miracle. Kalau dikasih banyak garam, bagus. Darah tinggi semua, oh bagus ya. Kalau sudah darah tinggi semua, bibirnya mau nyong ke depan kok. Udah gitu, ngoceh nggak berhenti-berhenti. Itu ciri khas orang kena banyak garam. Nah, karena itulah dalam hidup ini, kalau Tuhan sudah ajarkan kita punya rasa, kita betul-betul harus memiliki rasa. Siapapun yang ketemu kita, orang berasa. Jangan sampai berasanya keasinan. Kalau dekat kita, dia agak menyingkir, itu terlalu asin. Harus memiliki rasa yang menyenangkan. Jadi orang cari kita kalau makan itu, ngajak makan, ngajak ketemu itu, dia booking waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kenapa? Karena dia merasa kalau dekat kita itu nyaman, enak, sejuk, makannya banyak, bungkus lagi. Tidak apa-apa, karena yang nyenengin itu semuanya diterima. Tapi kalau yang gak nyenengin, apapun jadi omongan. Karena itu Tuhan mengajarkan kita, mari mulai hari ini satu dengan yang lain, seperti kunci doa ini, kita saling berbalas-balasan. Amin. Bagaimana cara kita berbalas-balasan di dalam gereja? Tuhan sudah kasih kita wadah untuk kita saling mengisi. Ada perjamuan kasih. Pak, saya nggak bisa masak. Belajarlah sesuatu. Karena untuk memberkati itu tidak terkurung kepada sebuah perasaan, nggak bisa. Jadi mari kita lepaskan semua alasan kata nggak bisa. Sekali lagi, untuk memberkati, lepaskan semua alasan nggak bisa. Semua alasan mesti dilepaskan supaya kita bisa memberkati. Tapi Pak, nggak ada kata tapi. Kalau kita mau, semua ada caranya. Kalau nggak percaya, minggu depan buktikan. Pepaya punya tetangga, itu ambil aja daunnya. Rebus air, masukkan daun pepaya yang masih muda itu, kasih garam sedikit, bawa ke Father's Miracle. Habis tak? Habis. Kenapa habis?
karena itu juga jadi makanan yang sehat. Ke pasar, kalau perlu kirim pembantu, beli daun singkong. Sampai rumah taruh di lantai, cuci kaki bersih, injek-injek. Ada yang lihat nggak? Nggak ada. Rebus air, masukkan ke dalam air. Nanti sampai bawa kepada spiritual, habis itu orang akan tanya, kok masak daun singkong kok lembut ya? Padahal itu daun singkong yang diinjek-injek. Jadi kalau saudara mau lihat hidup ini banyak sekali harmoninya, semua jadi berkat. Amin. Semuanya terasa jadi indah ketika kita sudah membuka diri untuk diubah Tuhan. Itu kuncinya. Maka semua hal jadi baik. Richie, anaknya Bu Angel, kemarin pertama kali ikut saya masuk pasar tradisional. Pulang sekolah pakai sepatu, terus Bu Angel bilang, temenin Om Rit. Tapi aku pakai sepatu mah. Saya bilang nggak usah lah, nanti becek bau. Bu Angel bilang pakai sendal mama aja. Richie pakai sendalnya Bu Angel yang cukup tinggi. Saya lihat saya sudah cukup geli sebenarnya. Terserah deh, mengajari anak itu memang harus tegas sedikit. Dia pakai sendal Bu Angel ikut saya. Begitu dia lihat saudara, itu kan namanya pasar tradisional. Ada air ikan, air ayam, kotoran-kotoran itu kan lapisannya tebal dan itu lumpur. Cepret gitu diinjeknya. Saya bilang, Rit gimana? Gak apa-apa sih Om. Cepret kedua kali, gak apa-apa sih Om katanya. Tapi saya lihat sebentar-sebentar dia bersihin kakinya ya. Hidup itu seperti itu. Nikmatilah hidup, masukilah semua area yang Tuhan ingin kita belajar. Dan saya melihat, bagaimana Rit? Enak sih Om. Apanya yang enak? Ya pokoknya enak aja Om. Itu hidup. Makanya dalam hidup ini nikmatilah selagi bisa dinikmati, dan semua hal akan terasa indah. Nah lihat, berikutnya dikatakan sesudah kita berbalas-balasan, kitab suci menyingkatkan lagi ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah ini saudara, kita tidak memahami maksud hati Tuhan. Yang kita pahami adalah rangkaian yang kita mau sendiri. Jadi kita susun-susun doa itu, diatur-atur doa itu, tapi sebenarnya itu nggak ada bedanya dengan menu makanan. Kita tulis-tulis, kita karang-karang, kita buat-buat, akhirnya kita nggak jauh bedanya dengan orang yang bawa berita. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih. Di sini kami ada, terima kasih Tuhan. Jadi nggak ada bedanya sama pembawa berita. Berdoa tanpa mengikut sertakan hati, yang terjadi adalah di hadapan Tuhan dikatakan bertele-tele. Pernah nggak lihat laki-laki ceriwis, ceweknya tegas, cowoknya tujuannya cuma satu, mau ngajak nonton, muter-muter, ceweknya ngomong, udah mulai aja, mau ngapain? Enggak, masuk saya. Ini hidup yang bertele-tele. Menurut saya hari ini lebih baik kata-kata kita pakai untuk bermazmur, untuk memuji nyembah Tuhan. Kata-kata yang terlalu bertele-tele juga nggak ada maknanya. Lihat tuh, di belakang ada orang goyang-goyang anak. Nah, jadi papa sudah lengkap hidup ini. Selama ini saya khotbahkan cuma terima teori, sekarang praktek. Itulah hidup jadi papa. Nanti ada giliran yang berikut-berikut yang nunggu antrian untuk punya anak. Nah lihat tuh saudara, lihat mumpung masih bisa dilihat. Nah gitu. Ya, itu belum loh. Nanti masuki bapak saya umur 17, mesti ngikut saudara, kaki mau patah nemeninnya. Dari jam 10 pagi sampai kira-kira jam 8, jam 9 malam, kaki ini saudara udah kayak KKR 30.000 umat Tuhan. Jalan sana, jalan sini, lihat sana, lihat sini. Wah, itu ternyata jadi papa yang baik itu banyak sekali pengorbanannya. Jadi hidup ini seperti itu. Tuhan ajarkan kita hidup ini bermakna, jangan bertele-tele, bahkan doa juga harus ada hati di dalamnya.
ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah ini saudara, ini banyak disalahartikan. Banyak orang Kristen malas berdoa, kemudian berkata, udahlah jangan banyak ngomong, percuma ngomong-ngomong, tuh Tuhan juga tahu apa yang kamu perlu, ya nggak usah ngomong. Ini salah. Sekali lagi, di dalam hidup ini ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Sama di dalam hubungan kita juga dengan sesama. Sudah nggak usah ngomongin, saya udah tahu kok dia sayang saya, dia cinta saya, udah nggak usah ngomongin. Salah. Semua hal dalam hidup ini harus diucapkan terbuka. Suami sayang sama istri mesti ngomong yang gitu ya. Jangan cuma diem cengengesan, mana kumis lebat, nggak tahu ya kan. Harus ngomong. Demikian juga pihak wanita mesti ngomong yang aku rindu yang, ya nanti yang sana balas seberapa rindu seon. Terus kalau seon tambahin sekilo dong, boleh jadi apa, jadi daging. Terus mana kita ke warung bakso yuk, ya mesti ada kata-kata di baliknya, ada bagian-bagian yang terucap. Jangan semua pakai bahasa isyarat. Udahlah nggak usah ngomong, Om Johan juga tahu memangnya saya ini dewa, ke saya pun mesti ngomong. Gak apa-apa lah, Om ngerti kok, nanti kita datang ramai-ramai kita kejutkan, ya boleh. Tidurnya di bagasi, tidurnya di garasi. Mesti ngomong, mesti kasih tahu. Jangan segala hal itu seakan-akan orang lain, semua orang tahu. Tidak. Segala sesuatu kadang juga memang Tuhan tahu, kita mesti ungkapkan. Karena itu sebuah pernyataan, di dalamnya ada kuasanya. Mesti ngomong. Anak di dalam kandungan pun harus diajak ngomong. Karena sejak dalam kandungan pengenalan itu mulai terbentuk. Mesti diajak ngomong. Nak, lagi ngapain kamu nak? Lagi main sepak bola ya? Kan tadi dia tendang, ya. Mesti diajak ngomong. Anak-anak muda juga sama. Sama orang tua juga mesti rajin ngomong. Jangan semuanya pakai bahasa isyarat. Hidup ini mesti terbuka dan ngomong. Tante, kalau tante banyak berkat, banyak duit, tolong beliin aku dong tante. Mau beli apa? Beli layangan. Ngasih tahu. Hidup ini isinya harus seperti itu. Ada komunikasi. Maka lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Lihat ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Ini doa yang diajar Tuhan Yesus sendiri. Semua kita pasti tahu doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama-sama. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menyebut doa ini adalah doa tahu diri. Kenapa saya menyebutnya doa tahu diri? Karena di dalamnya semuanya lengkap. Minta pemeliharaan Tuhan ada, minta diampuni ada, minta dibebaskan, dilepaskan dari pencobaan ada, mengagungkan Bapa di sorga ada. Jadi ini doa yang lengkap, sederhana tapi paketnya lengkap. Ini yang penting di dalam hidup sebenarnya. Karena itu mari, kalau kita bingung mau doa apa, makanya doa Bapa kami ini di dalam kehidupan sehari-hari ini cukup penting dan ini cukup efektif. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, kalau udah bicara Tuhan dikuduskan, berarti kita juga harus tahu, kita juga harus kudus. Tidak mungkin menguduskan sesuatu tanpa yang mengucapin, yang melakukannya kudus. Saudara pernah lihat orang bikin kue? Ini sebentar lagi Rehwel kan ulang tahun, kita bicara kue, saudara. Rehwel bilang, Pak cariin kue dong buat aku ulang tahun. Angel langsung komentar, C, nggak musim sekarang kue C. Orang nggak pakai kue asli, kenapa? Banyak tingkatnya, gampang roboh. Sudah gitu mahal banget, ya. Pokoknya lihat ujungnya pasti ada yang baiknya. Terus si Yuel bilang gini, tapi ulang tahun ada kue, mesti ada kue menarik, mesti cari kue.
Saudara pahami nggak? Orang bikin kue itu saudara, sebelum kue itu jadi indah, orang yang buatnya harus lebih dulu indah. Kebayang nggak kalau dia bikin kue sambil cu kue? Kebayang nggak saudara? Kebayang nggak? Sudah itu keluar dari toilet, habis cebok bikin lagi. Kebayang nggak? Sudah gitu sambil dia cari itu dia ngupil lagi. Wah saudara, udah ngupil korek kuping lagi. Udah gitu dia poles kue. Meskipun itu keluarnya bunga ros saudara, saya yakin aroma lain akan ada. Jadi sekali lagi Tuhan mengajarkan kita doa ini untuk kita tahu diri, bisa menempatkan diri dan bisa menghasilkan sebuah karya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pahami coba hal seperti ini. Jadi yang terjadi adalah Bu Angel sama Rehwell cari kue keliling saudara. Dan kue ulang tahun itu ternyata banyak versinya. Cari sana cari sini. Akhirnya si bungsu Serat bilang gini, "C, udahlah C, jangan beli kue macam-macam, beli es krim yang jenis kue es krim." Langsung disamber sama cicinya. "Iya, beli kue ulang tahun jenis es krim. Nanti kamu yang habisinnya deh." Tahu aja si cici katanya. Nah itu hidup. Itu hidup. Kenapa saya berkata itu hidup? Karena seluruh bagian hidup ini, kadang kita mau, belum tentu Tuhan mau. Kadang yang kita nggak sadari Tuhan mau. Jadi dalam hidup ini kita mesti belajar terbuka. Jangan terlalu dalam hidup ini keras kepala. Mau-maunya kita pertahankan apa yang kita rasa, wah berlebihan. Tenangkan diri, uji segala sesuatu, periksa sana sini, saudara akan menemukan ada hal-hal yang mungkin terlewatkan dalam hidup. Saudara, saya tanya sekarang di sini, siapa yang pernah merebus telur? Hampir semua ya. Sekarang saya tanya, berapa menit telur itu matang? Berapa menit? 5 menit, 12, 1 jam, 7 menit, 9 menit, sampai airnya kering. Yang sama titik matangnya. Kok ada yang sama titik matangnya? Kenapa? Karena setiap orang pasti punya cita rasa masing-masing. Kalau saya rebus telur, yang penting airnya sudah berbubuk, saya matikan kompor. Kenapa? Saya diamkan sebentar di situ, nanti matangnya tuh matang abot-abot. Abot-abot tuh luarnya agak keras, dalamnya lembek. Jadi bahasa Sundanya telur setengah matang. Tapi bukan setengah matang masih lendir, tapi sudah bentuknya lembut. Bukan yang masih cair gitu loh, bukan. Jadi airnya mendidih, matiin, diamin aja di air mendidih itu, nanti dia matang abot-abot. Nah, tadi ada yang sampai pancinya kering airnya, itu matangnya matang ireng, kegosongan, itu matangnya matang ireng. Kalau versi Ibu Angel tadi matang 7 menit itu karena apa? Mau bikin rendang telur, gampang ngupasnya. Kalau yang tadi Teddy 12 menit itu kelihatannya mateng, lagi asik ngobrol sama si Andre. Udah mau mateng ya, nanti ngobrol sebentar lagi 12 menit. Tadi ada yang berapa menit tadi? 5 menit. 5 menit karena sudah dijemput mau pergi nih. Nah, matiin aja. Ya masing-masing ada cita rasanya kita. Amin. Sebagian besar sudah pinter masak telur, tapi ada juga yang nggak pernah merebus telur. Kerjanya cuma mecahin telur. Kenapa saya berkata mecahin telur? Karena megang telur, banyak orang bingung ini gimana bawanya. Nah contohnya kayak burung. Saya ingat dulu ada rombongan yang ikut saya minta di mentoring. Saya pelihara burung kenari, dia ikut pelihara burung kenari. Karena banyak masukan, katanya burung itu mesti digunting kukunya. Maka dia tangkaplah burungnya, saudara. Ditangkap burungnya, dikeluarkan dari sarangnya. Dia mau gunting kukunya, dia gunting kukunya. Sekali dia lepas, burungnya mati. Kenapa mati? Karena pegangannya, burungnya itu langsung tersiksa, gak bernafas, mati. Jadi hidup ini, sadarilah
Tuhan sudah mengajarkan kita secara sederhana, sebenarnya dalam kekristenan itu perlu sentuhan, bukan kekerasan. Dalam kekristenan ini perlu pemahaman, bukan rutinitas. Jadi burung itu, kalau kita nggak pernah menyentuhnya, kita pegang, ukuran kita adalah ukuran yang ketakutan. Sama ketika Tuhan suruh saya membuat sebuah acara, saudara mungkin pernah dengar yang namanya Perjanjian Lama melepaskan burung gitu loh. Jadi saya tangkap burung rewel gitu, nggak mau, akhirnya dia pegang juga. William sikat, Bu Angel sikat, Richie sikat. Sekali kami berdoa sama dilepas, punya Richie terbanting mati. Kenapa seperti itu? Karena dia genggamnya terlalu antusias dalam takutnya, digenggamnya burungnya mati di tangan. Nah, itu hidup. Tuhan ingin kita mencapai sebuah titik harmoninya dalam berdoa, itu berdoa yang efektif. Kalau memang perlu langsung aja, gak usah tunggu. Saya menyelesaikan bagian hidup saya paling banyak adalah di toilet. Kalau saya pelayanan Tuhan gak ngomong apa-apa, saudara, kadang-kadang mau bagi firman gak tahu, saya ke toilet. Saya duduk merenung. Tempat paling aman, paling tenang di dunia adalah toilet. Duduk di situ merenung, gak ada orang akan ganggu saudara, dan tidak akan ada gangguan apapun. Saudara duduk di toilet tenang. Saya menyadarinya hari ini kenapa orang kalau ke toilet bisa 3-4 jam baru keluar. Karena ternyata itu tempat paling aman, tenang, nyaman. Saya sering terima pesan Tuhan kalau gitu, nggak ada sih, nggak ada niat apa-apa, cuma duduk aja di toilet sambil bengong, nanti Tuhan ngomong. Kadang kita tidak bisa dengar suara Tuhan karena kita terlalu masuk dunia yang bising, dunia yang membuat kita tidak bisa jelas dengar suara Tuhan itu apa yang maunya Tuhan, karena kita terlalu banyak terbius dengan banyak kesibukan hidup. Tapi kalau kita diam, duduk tenang, kita akan menemukan satu titik, oh Tuhan bicaranya ini loh. Nanti kita tangkap semua itu. Amin. Nah saudara, mari kita lihat bagian yang terakhir, ayat 14 dan 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini sebenarnya dua ayat ini terlalu kontradiksi dengan ayat-ayat sebelumnya. Kayaknya anak-anak kita ini banyakkan tercipta nanti jadi artis. Dari kecil tuh udah suaranya tinggi. Apa karena gembalanya suaranya tinggi, semuanya yang lahir tinggi-tinggi suaranya? Tuh, nyanyi kan? Nyanyi itu. Tuh, nyanyi. Dan memang dari kecil sudah kelihatan bakatnya bakal jadi orang terkenal. Amin. Lihat tuh. Oh. Lihat, saudara lihat, dari kecil kelihatan. Saudara, sekali lagi, ini dua ayat kontradiksi dengan ayat-ayat sebelumnya. Kenapa saya berkata kontradiksi? Karena dua ayat ini sebenarnya Tuhan Yesus menekankan ujung-ujungnya doa itu sumbernya hati. Semua hal di dalam hidup ini pada akhirnya bermuara pada hati. Kalau hati ini tidak berperan, maka tidak akan dikeluarkan dua ayat ini. Kenapa Tuhan suruh kita ngampuni orang? Kenapa pengampunan itu sangat penting di dalam hubungan berdoa? Kenapa di dalam mesbah doa kita hati harus benar? Karena ini peranan pentingnya di dalamnya adanya di dalam hati. Saudara, waktu saya punya anak kedua, William, saya sebenarnya jujur ngomong, saya belum pernah punya anak seperti anak-anak yang ada di Father's Miracle. Karena anak-anak saya bukan jenis anak yang bisa teriak-teriak, jatuh-jatuh di lantai, geleper-geleper. Saya tidak pernah lihat anak saya dari dulu sampai sekarang seperti itu. Karena mungkin garis hidupnya beda. Anak saya yang bungsu, itu tidurnya juga enggak kayak digendong-gendong. Dan tidak disentuh dengan gendong, dia duduk, dia main sendiri. Maka kalau saudara nanti ke rumah saya itu ada fotonya, sebelah kiri itu Rachel, sebelah kanan itu Serat, dari bayinya sampai usia-usia balitanya.
Yang bungsu itu kalau mau bikin dia tidur cukup setel lagu rohani. Sekali saudara setel lagu rohani, dia tidur. Betul benar? Tidur. Nah, kalau Rehwel lain. Kalau Rehwel itu maunya dibelai. Pegang kepalanya, pegang pantatnya, dibelai aja. Tidur. Saya nggak tahu kalau anak-anak saudara mau seperti apa tidurnya, tapi setiap anak pasti beda-beda. Tapi semua itu dibawanya dalam didikan saat mereka masih kecil. Karena saya polakan anak-anak saya sejak kecil, kami tidak mau anak-anak terikat bau tangan. Jadi kalau nggak dipegang, kalau nggak digendong, nangis, dan itu nanti kelanjutan. Kalau dia kelanjutan nanti lama-lama terpola, kalau mau minta barang nggak diladeni, dia geleper di lantai. Itu terpola, dan itu terbentuk sejak kecilnya. Maka saya bilang sama anak-anak saya dari dulu bayi dalam perut sampai hari ini umur 17 tahun saya sudah ajarkan dan sudah terbukti. Kecil pun saya ngomong, mau ini doa nak, minta sama Tuhan langsung. Saya ajarkan itu sampai hari ini itu terjadi. Kemarin dia mau beli panah, apa namanya, Aero ya, dia mau beli panah. Saya bilang jangan nak, nanti kamu panah tetangga, papa masuk penjara ini. Ya, saya nggak bisa tentang keinginan anak karena dia laki-laki. Dia mau beli panah saudara, harganya 250.000, ada yang 600.000. Saya bilang jangan nak, gak apa-apa, saya nggak main ke rumah kok. Iya, tapi kalau kamu panah kena orang, kamu di bawah 17 tahun, papa masuk penjara nak. Lalu saya sembahyang, saya doa saat itu, saya bilang Tuhan, berat mainan begitu. Tiba-tiba kami lagi di tempat itu, oh, aku ada omongan, sudah jangan beli panah, beli itu loh, apa namanya tuh yang dart. Ya kayak gitulah namanya, dart. Yang itu loh, yang dilempar ke buletan yang tempat banyakkan di kafe-kafe itu. Dia beli itu. Dan saya beritahu saudara kabar baiknya, semalam saya sudah taruh handuk, taruh baju, jam 9:30 saya mau mandi. Dia lari ke bawah, dia bilang, Pak, ayo ngebor tembok. 9:30 malam. Nyari bornya aja di mana tuh, bingung saudara. Belum cari kabelnya. Kabelnya saudara, semua kabel itu dipencet, nggak ada listriknya karena ternyata putus di kabel semua. Ngebor ini udah. Nanti saudara pas bulan depan ke sana, saudara lihat hasil karya saya jam 9:30 malam. Selesai dipasang. Terima kasih Pak. Saya bilang gini, nah apa besok nggak bisa? Besok papa pelayanan pagi-pagi sudah pergi, gak keburu lagi. Ya, pinteran dia, saudara ya. Jadi dia sudah hitung semua waktu-waktu yang ada. Jadi bapak yang baik ngebor malam-malam. Dan itu saudara, saya tahu si kecil ini hatinya sangat terbuka dan dia pertimbangan ke banyak orang. Jadi dia bor, dia taruh di situ. Sebenarnya waktu beli saya sudah nangkap. Dia bilang gini, Pak, panah Pak, kan main di luar. Saya bilang jangan nak, nanti ada tetangga lewat kepanah kepalanya, repot. Terus Bu Angel Rehwel, beli dat aja, beli dat aja, beli dat apa? Dia bilang gini, tapi dat bahaya Pak, tajam itu Pak, jarum lemparannya Pak. Saya mulai nangkep anak saya, hatinya beda dengan banyak anak. Dia bilang gini, nanti kalau ada anak-anak Father's Miracle Bandung datang ke rumah, kasihan ketusuk Pak. Saya maksudnya apa ya? Saya langsung jawab gini, enggak ada lah yang kecil-kecil main begitu, lagi enggak sampai terlalu tinggi. Saya bilang paling yang main juga kok Adriano, kok Irwan sama kok Teddy. Saya bilang, ya tapi kan anaknya Om Handi itu, dia sudah bayangkan keluarganya Handi itu ke rumah saya nginep main dan. Ngerti nggak saudara? Sejauh itu sudah mikirnya. Lalu saya juga takut, penasaran karena diomongin gitu. Saya ambil lemparan panahnya, saya pegang, saya taruh di jari, taruh di tangan, saya beset loh, nggak tajam kok kayak paku. Saya beset Bu Angel, karena kalau saya nggak luka, siapa tahu Bu Angel luka kan bisa beda kulit kan saudara.
Bu Angel langsung melarikan diri. Saya bilang, sini jangan kemana-mana, praktek. Bu Angel taruh tangannya takut-takut, ini yang melepuh aja belum sembuh, tambah lagi. Saya beset, ternyata nggak apa-apa. Ternyata itu lemparannya itu cuma seperti paku, tidak tajam, saudara. Kemudian saya beset ke tangannya si Sarah, dia bilang, Nina, coba lihat, nggak tajam kan? Nggak, dia nggak berdaya akhirnya. Dia bilang, ya udah deh, nggak apa-apa, pelidat aja. Lalu saya ngomong satu semangat buat dia, nak, kalau mau main panah, jangan panah di rumah, jangan panah tetangga, panah temen. Kalau niat mau panah, masuk gelanggang, belajar profesional. Mau sih Pak, ya sana pergi. Kalau perlu masuk perbakin, jadi tukang tembak. Tapi mau nembak apa sekarang? Nggak boleh sembarang punya senapang. Nanti Papa ajak berburu babi hutan, ya kan? Orang Father's Miracle suka makan babi, kita tembak sebanyak-banyaknya. Ya, seperti itu. Jadi ternyata hidup ini, saudara, ya, saudara lihat, Tuhan itu mengajarkan kita hati ini senter segalanya, saudara. Kenapa saya berkata senter segalanya? Karena kalau hati ini saudara pakai secara bijak, saudara akan menemukan apa yang ditulis di dalam kitab suci, semuanya itu ya dan amin. Kasih itu memberi, kasih itu mengalah, hati itu harus bermurah, hati itu harus dalam terang, hati itu harus benar-benar memuliakan Tuhan. Maka kita percaya Tuhan dengan segenap hati, maka kuncinya hati. Kalau kuncinya di hati, saudara harus menyadari hidup ini harus berubah. Kenapa harus berubah? Karena kalau saudara paksakan dengan hati yang gelap, hati yang sempit, hati yang egois, keluarga juga berantakan. Saya beri kabar gembiranya hidup hari ini. Belajar teladan hidup saya, sejak anak saya di dalam perut, saya mengurusi istri saya 24 jam. Istri saya baru, ya, saya pergi beli jeruk, saya perus jeruk, kasih dia minum jeruk hangat-hangat, takut dia flu, takut anak saya flu. Dari anak pertama sampai kedua, sampai anak ketiga yang pulang ke sorga, itu saya rawat istri. Dan begitu lahir, saya tidak bilang, kamu yang urus, aku besok kerja. Tidak. Setiap kali malam saya lihat istri saya udah capek, jam 10 pergi tidur, saya urusin anak. Dan ketika istri saya meninggal dunia, Rehwel dan Serat tidak pernah merasa kehilangan. Kenapa? Karena saya itu sudah melakoni sebagai papa mama, itu saling melengkapi sejak istri saya masih ada. Saya itu rajin gendong anak, kasih makan. Kalau saudara di Bandung dulu tahu Rehwel susah makan, itu satu komplek itu saya lari jalan sana, nah ada monyet, satu sendok. Ya, kalau saudara lewat, saudara akan tahu, mungkin saudara yang saya akan jadikan hiburan. Nah lihat, nah ada dakocan lewat, satu sendok ya. Itu yang saya lakukan dan itu bertahun-tahun. Maka sampai hari ini umur 17 tahun, saya masih merasa kok hidup ini masih kita juga yang harus melayani. Kenapa saya kata masih kita juga? Nah sebentar lagi Bu Angel akan kasih saudara sebuah pengumuman undangan resmi. Anak saya bikin undangan yang namanya Sweet 17, mau begini, mau begitu, mau begini, begitu. 3 bulan belum jadi satu lembar pun. Maka saya bilang sama anak saya, nak kalau begini caranya, nanti ulang tahunmu udah lewat, undangannya belum ada. Jangan banyak fantasi, jangan banyak maunya. Sekarang kamu siapkan waktu, Pak, aku hari ini kosong, Papa bisa nggak? Papa antar kamu. Kita ke desain undangan, cari, putuskan di sana. Saudara tahu, sampai sana juga bunganya aja masih diributin. Ini kurang mekar kok Pak ya, ini kurang merah. Ini anak sekarang ini idealisnya tinggi banget. Terakhir saya marahi gini. Jangan terlalu pusing bunganya apa. Itu undangan juga orang habis terima sebentar juga, kalau sayang dia taruh di tembok, ditempel. Kalau yang enggak udah masuk tong sampah. Saya bilang, ulang tahunmu yang penting bukan undangannya. Yang paling penting 2. 1, acaranya memuliakan Tuhan. 2, makanannya buat orang pulang berdecak kagum. Ya kan? Nggak ada nih yang sesuatu begini nih, ada kambing guling, ya kan? Ada sate belalang, ya, ada bekicot berjalan, ada jamur lagi menari. Saya bilang, begitu nak yang penting sama acara.
Kalau orang pulang bilang, wah acaranya itu dahsyat, kamu jadi trendsetter di Sweet Seventeen dunia ini. Jadi anak saya bilang, gitu ya Pak? Iya dong. Berlakulah dalam ilmu ekonomi. Apa yang kita keluarkan, kita mesti dapat hasil yang semaksimalnya. Itu hukum ekonomi. Keluarkan uang sekecil-kecilnya, dapatkan berkat sebesar-besarnya. Itu hukum ekonomi. Maka saya bilang sama dia, kamu sudah keluarkan berkat untuk merayakan ulang tahun, ini mesti mencapai kuota memuaskan memberkati nama Tuhan. Harus. Terus gimana Pak? Saya berkata, kalau kamu mau memuaskan Tuhan, kamu jangan bikin acaranya seperti orang dunia. Kemarin Ricci baru pulang, telepon saya malam-malam, Om, aku pulang naik Uber, aku naik taksi online jam 10 malam. Saya mau jemput, saya udah gak kuat kaki, saya gak bisa bangun. Jangan, saya bilang, ini orang Om bikin acara ngalor itu gak keluar, aku di luar nunggu gak seneng. Ternyata temennya itu kasih bonus dapat US dollar kalau menang, tapi harus nari sama Banci. Ada Banci show-nya di Sweet Seventeen-nya ya, gitu Rit ya. Ricci begitu dideketin Banci, maaf. Gak mau, dia pilih keluar daripada dapat beberapa ratus US dollar itu, dia pilih tinggalkan. Nah, kita bisa melihat hari ini betapa penting hati ini kita mulai kelola. Amin. Kalau kita kelola hati ini dengan bijak, saya beritahu saudara satu hal, kita ini masih ada hari tua, kita ini masih ada hari kayak kuatet, rambut udah nggak ada, nanti ada harinya, hari parabola namanya gitu ya usamanya. Bagus. Tapi karena kita akan menuju ke sana, kita juga punya pengharapan. Kita mau hari-hari tua kita, hari-hari yang enak. Kita mau hari-hari ke depan, itu hari-hari yang penuh dengan sukacita dan bahagia. Kita mau seperti itu. Kita nggak mau hari kita susah di depannya. Mari mulai hari ini benahi hati, siapkan hati, dan mari perbaiki hati. Itu kuncinya. Kalau itu kita punya, saya yakin hidup ini akan beda. Saya ini banyak diskusi sama Bu Angel hari-hari ini. Diskusi terberat dan terpanjang dan termalam sampai tidak tidur adalah diskusi tentang hari tua. Saya sudah diskusi sama Bu Angel. Kenapa? Kami sudah ancur-ancur kira-kira sudah planning 10-20 tahun ke depan. Saya sudah ngobrol sama Bu Angel. Saudara mungkin belum pikir, kami sudah ngobrol. Ada rencana-rencana kita nanti kalau sudah tua lebih baik kita punya rumah kecil aja. Rumahnya nggak perlu besar, yang penting punya tanah yang ada kolam ikan lelenya, ada pohon mangganya, ada pohon sawonya. Gitu. Kita sudah bicara sampai ke titik itu, maka kita punya rencana adalah kalau Tuhan nanti kasih berkat, kita mau beli tanah di pinggir-pinggir yang masih murah untuk 10-20 tahun yang akan datang. Saya berkata seperti itu karena saya sudah belajar hari ini. Kita bicara secara fakta dan kebenaran yang terjadi hari ini. Kalau saya suruh kerja lagi hari ini, meskipun dikasih gaji besar, di Kelapa Gading itu saya nggak bisa beli tanah. Kenapa nggak bisa beli? Karena begitu dia bikin jalan protokol, dia bikin flyover, dibikin kereta, harga tanah 10 juta jadi 50 juta. Kenaikannya itu berapa ratus persen, gaji itu naik paling tinggi 8%, sudah ribut se-Indonesia Raya. Ngerti saudara? Jadi kita pelajari kehidupan ini, orang yang menanam sesuatu hari ini 10-20 tahun ke depan dalam keadaan menderita investasi hari ini, nanti 10-20 tahun ke depan dia orang yang enak. Kenapa? Karena sudah punya. Jadi dalam hidup ini mengikuti Tuhan juga kita banyak menderita, gak apa-apa, itu investasi. Banyak berkorban, banyak ngalah, banyak disakiti, banyak dianiaya, banyak difitnah, banyak memberi, banyak gak apa-apa. Itu investasi. Nanti 10, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun ke depan di hari tua, semuanya value-nya berharga banget. Amin. Jadi saudara nanti akan menemukan dalam hidup ini, yang kaya itu sebenarnya adalah yang masa lalu benar-benar taruh tempat investasinya tepat. Maka hari ini mereka kaya raya. Saya sempat ngomong masa konyol dalam hidup. Saya ngomong anak-anak saya ketawain saya bilang gini, nak, waktu papa punya uang 1 miliar, nak,
Harga ruko di Kelapa Gading itu 400 juta di depan sekolah. Waktu papa masih pegang uang, papa pernah lihat satu gudang yang hari ini Rewel pakai untuk acara Sweet Seventeen-nya. Papa selalu lewat dan ngomong, aku pengen beli gudang tua ini, tanah tua ini ya. Sudah tahu apa yang terjadi? Mestinya uang saya 1 miliar dulu, saya nggak jadikan rumah berapa tingkat. Mestinya saya biarkan tetap kontrak, mestinya saya beli ruko 2 apa 3. Kalau saya mengalah seperti itu, hitungan 5 tahun saudara, Pak Johan jadi konglomerat. Karena ruko 400-600 juta itu dalam 5 tahun itu naik ke 5-7 M. Bukan ember tapi miliar. Hari ini ruko yang sama nilainya setelah 12 tahun 12 miliar. Tapi saya karena terpesona dengan lingkungan, terpesona dengan hidup nyaman, tenteram, saya bangun rumah duitnya. Saya habiskan bangun rumah. Nanti ke rumah saya itu, ya, ada berapa orang ngangkat meja makan itu kayu jati asli, berat banget. Nanti atas sekarang saudara akan menemukan ranjang jati asli yang digantung, nggak kepakai lagi karena anak-anak diberkati Tuhan dengan ranjang yang lebih empuk. Dulu saya beli mahal banget. Jadi duit saya itu sebenarnya salah investasi dulu. Hari ini saya cuma punya rumah, nggak punya apa-apa lagi. Kalau dulu saya jadikan 3 ruko, bayangin, hari ini sewa 1 rukonya per tahun 150 juta. 3 ruko 450 juta, saya bisa begini saudara, tiap tahun. Ngerti saudara? Kesempatan harus dipahami dengan pengertian. Jangan salah menginvestkan hidup. Pengajaran yang Tuhan ajarkan ke hati, kita harus lihat segala sesuatu lebih luas. Maka saya hari ini, karena ada Bu Angel teman yang bisa diajak gak tidur, saya ajak dia diskusi. Kalau kita beli di Cilengsi, bagaimana kira-kira? Siapa yang ngurus? Adianus ditaruh di sana, nggak mungkin dia mau lagi. Kenapa? Udah ada jelita, ya. Terus kalau kita diamkan, terus gimana? Ngobrol-ngobrol, kita udah ngomong sesuatu yang nggak ada dasarnya. Kenapa? Duit nggak ada, tapi mimpi jalan dulu. Itulah anak Tuhan. Bermimpilah, karena mimpi itu gratis. Mimpi dulu. Terus saya ngomong lagi, kalau kita pilih di Jawa Timur, kita pilih yang di dekat Sidoarjo yang lumpurnya lagi keluar, murah meriah. Ngobrolnya sampai terus begini, kalau kita invest di Singapura, ya, belinya jangan apartemen, tapi beli yang di bawah kolong jembatan. Loh, kita udah ngomongnya sampai ke yang penting hati senang. Kuncinya hati senang. Hati susah nggak ada rezekinya. Lebih baik mimpi dan ngomongnya kemana-mana hati senang. Amin. Ngomong belum selesai, ayo kita bikin Ovaltine minum sama-sama ya. Bikin 2 gelas sambil jos. Lanjutkan diskusi. Itu baru hidup. Amin saudara. Dan besok pagi saya bangun pagi, saya terjaga. Tuhan bilang berkati anak-anakku. Saya ajak Bu Angel pergi. Tadi yang saya cerita ke pasar tradisional. Saya ini kan baru belajar sesuatu dunia Manado saudara. Tempo hari kan saya masak, keluarnya warnanya kuning. Bu Angel bilang enak, sekarang keluarnya merah. Kenapa? Karena saya salah sebut, lengkuas sebutnya kunyit. Dan ternyata memang itu versi yang rica-rica merah. Jadi ternyata itu cuma permainan bumbu doang. Jadi hari ini kita pahami kenapa bisa warna kuning, bisa warna merah. Bumbunya sama, cuma bedanya yang ini ada kunyit jadi rica-rica merah, yang ini warnanya kuning karena pakai lengkuas. Oh, hidup itu cuma sesimpel itu. Hati ini mau belajar, nangkep semua. Amin. Nanti saya racuni saudara makan itu. Ya. Kalau racun dunia bikin saudara mati, racun Pak Johan ketagihan. Ya. Enak. Kemarin kami uji coba, saya kirim ke keluarga konglomerat. Saya bikin, sudah saya masak, saya sisakan 1 mangkok. Yang 1 mangkok saya bom sampai cabai rawit, taruh 2 sendok, taruh 3 sendok. Oh, saya aduk biji, pedas banget om, baunya pedas om. Saya bilang biarkan, mereka yang makan tuh yang mencret. Ya. Karena mereka suka pedasnya, tingkatnya level dewa saudara ya. Lalu biarin. Kenapa? Ternyata malam-malam dikirim buat suaminya yang nggak pedas, dikirim buat istrinya yang tadi yang banyak rawitnya, yang dipuji yang banyak cabenya saudara.
Bilang Bu Angel, kasih tahu Pak Johan, yang pedas, enaknya bukan main. Wah, saya baru tahu ternyata yang kita takuti itu bagi orang ternyata itu yang paling enak. Amin. Sekali lagi ingat, daun pepaya tetangga masuk ke air rebus, daun singkong yang diinjak-injak, ya. Nanti semua orang tanya, kenapa daun singkong yang kamu rebus kok lembut banget? Semuanya mengacu ke hati. Hati yang bahagia, produk apapun keluarnya, isinya membahagiakan orang. Amin. Ini pokoknya hari ini pertahankan, jadi hati ini bahagia. Amin. Lihat Bu Angel tuh hari ini, ada susahnya nggak mukanya? Ada nggak? Kadang-kadang saya pikir gini, saudara, saya ini nggak terlahir manja ya. Saya kan nggak kenal siapa Bu Angel ini dunia masa kecilnya. Dia kan gara-gara masak saudara, dia kesiram minyak dulu saudara ya. Pak, kelihatan dagingnya ya. Saya merasa biasa. Kenapa? Karena saya pernah jatuh, kaki sobek, tangan saya aja pernah sobek, keluar daging merahnya kelihatan. Saya merasa biasa-biasa aja. Dagingnya keluar. Saya karena punya hati rasa sayang, kasihan, bawa ke apotek beli obat. Ditaruh obat, tambah beri. Ricci ketawanya geli kan. Karena Ricci juga gak tahan, benernya gak apa-apa nih katanya gitu ya. Sudah membalut, udah mulai merah. Ini gak berubah Pak, gak berubah. Saya bilang tunggu sebentar lagi. Ular aja ganti kulit masih nunggu, apalagi kulit manusia. Tunggu sebentar lagi ya. Kemarin tiba-tiba saya jalan sama Ricci sama Rehwell, ada abang gerobak kan. Saya bilang, wah kesukaannya Bu Angel. Ada Rehwell sama Ricci. Tunggu ya Cik, Rit tunggu om bentar, om parkir, om beli buah. Ricci, gak usah om. Ini buat mamamu Rit. Gak usah om, kapan makannya gak sempet. Semalam dia pulang dari Ritz-Carlton, habis 17, saya lagi diskusi sama Bu Angel. Masuk kamar saya adili dia. Karena Bu Angel ngomong sama saya gini, Pak, musim cempedak loh Pak. Aku pengen makan cempedak Pak. Dia masuk ya, pucuk dicinta penghakiman tiba. Ricci masuk kamar saya, kami lagi ngobrol sambil minum itu teh. Dia bilang, Rit, coba berdiri depan mamamu. Ini bicara hati. Tadi siang kamu sama om sama Jewel kan? Iya. Ada abang lewat kan Rit? Yang mana ya om? Itu om beli buahnya Rit. Yang mana om? Yang kamu bilang gak usah, gak sempet makan. Oh, dilihat mamanya. Akhirnya dia bilang, sorry ya Mi, sorry Ma katanya. Aku pikir mama nggak sempat makan kok. Padahal saudara cempedaknya segini-gini tingginya. Oh ya. Tapi karena dia anak baik, dia bilang ini, Ma, besok kita beli deh Ma. Di Bandung banyak, tapi bukan cempedak, sukun. Hidup ini kayak gitu. Jadi kalau saudara lihat hidup saya sekelumit seperti ini, nikmatilah bahagia. Bahagia itu gratis kok, adanya di dalam hidup kita, di tengah keluarga Fathers Miracle, di keluarga kita masing-masing. Bahagia itu begitu besarnya. Nikmati. Nah, nanti bulan Desember cempedak mulai mewabah di Bogor. Nanti saudara, kami di Bangka memanggil biji cempedak itu namanya biji temaku. Ya, kenapa dipanggil biji temaku? Karena direbus itu ngalahin kentang enaknya. Jadi biji cempedak itu kalau direbus, Pak Bambang tahu tuh sama Bu Susi, itu enak banget, ngalahin kentang. Tapi sesudah makan kalau kentut, jangan sampai ada di dalam kamar. Banyak yang pingsan. Nanti kita akan coba hidangkan itu, kita minta tolong, dan penjaga Gunung Gelis sudah kirim berita Bu Angel, Tante aku udah nggak tahan Tante, kapan akhir tahun biar cepet ya, pengen kumpul nih sama Tante dengan gereja. Bayangin yang jaga Gunung Gelisnya udah nggak tahan.
Ya, jadi kita akan menikmati betul-betul anugerah Tuhan untuk tahun ini, berkat yang luar biasa sekali. Amin. Nah, hari ini Tante Belawati sama Tante, sekarang saya nggak tahu nih yang satu mes ketirnya kemana. Tinggal dua nih, memasak nasi uduk. Dan saya boleh bangga, Tante Belawati sama si Tante kalau masak nasi uduk, jin lewat mampir makan. Ya, jin aja lagi lewat, kecium nasi uduknya Tante Belawati sama si Tante ini, berhenti, minta makan. Sebentar kita akan menikmati jamuan itu. Doakan kita punya keluarga juga saat ini. Opa Yusman tadi Bu ini cerita lagi berenang, kebanjiran rumahnya. Karena luapannya sangat besar, itu dia punya sungai meluap dan mungkin saluran gotnya nggak bagus. Jadi Opa lagi main air tadi, lagi nangkap ikan sepat. Pak Jus tadi juga akhirnya nggak ke gereja karena sayang orang tua, sambil bilang udahlah papa nangkap ikan, aku bantuin sekalian nangkap ikan. Ya, jadi Pak Jus, Opa sama Samuel sama Siti lagi nangkap ikan, lagi cari ikan, kebanjiran. Jadi mari kita dukung doa keluarga-keluarga kita biar hujan yang terjadi jangan hujan yang nggak baik. Karena saya ini ada mimpi beberapa waktu lalu, saya mimpi di Jakarta, saya sepertinya ada di area Jakarta Barat. Saya begitu ketemu teman-teman, saya keluar, airnya itu tinggi sedada. Itu air warnanya warna kuning, dan mobil yang saya pakai itu kayak jenis mobil Innova, itu hampir nggak bisa lewat, saking kuat arusnya. Nampaknya akan ada hal-hal seperti itu kalau kita nggak doa. Katulampa kemarin sudah di siaga 3, jadi tinggal 2 siaga lagi, udah masuk 1. Kalau dia kirim air Jakarta, Jakarta akan mengalami lagi seperti yang sudah-sudah era 5 tahun, 25 tahun main air lagi. Kita berdoa sama-sama tidak ada musibah banjir tahun ini. Amin. Supaya apa? Supaya acara kita nanti tutup tahun juga enak. Kita doakan musim durian, musim cempeda, musim semua bunga itu meledak di bulan Desember, Januari. Jadi kita bisa menikmati di situ. Amin. Nah, jalan kita menuju ke Gunung Gelis itu, saya sudah lewat beberapa kali, itu juga di pinggir-pinggirnya itu waduh durian banyak banget saudara kalau lagi musim. Menarik sekali. Amin. Jangan lewatkan event kali ini. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Berkati kami dengan firman yang kau teguhkan ini Tuhan, supaya kami menemukan bagaimana kau berdoa seharusnya di hadapan-Mu, supaya kami bisa menemukan hati yang berkenan kepadamu, supaya kami bisa hidup menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Sungguh tidak lengkap rasanya kalau kami tidak berkumpul lengkap semua. Biar minggu depan pengurapan yang telah Kau curah tadi di tengah-tengah gereja utusan Kristus itu Kau curahkan bagi kami di minggu depan, supaya keluarga kami berkumpul, perdamaikan cuaca di kota Bandung, perdamaikan semua lalu lintas, supaya kami berkumpul minggu depan, bahkan Kau tambahkan jiwa-jiwa yang baru di tengah-tengah kami. Anugerahkan kasih-Mu ini Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman selalu menjadi pelita dan terang bagi hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menjadi satu rema untuk kehidupan kita, untuk solusi semua berkat-berkat kehidupan kita. Kami